Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini untuk kembali boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun baiklah, kita tundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk naikkan pujian dari KPPK nomor 15, Ku Pujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama, kami boleh datang memuji nama Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya semua itu seizin daripada Tuhan. Baik itu suka maupun duka yang boleh kami alami, biarlah semua ini membawa kami untuk kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan yang kami percaya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami rindu ya Tuhan, setiap minggu ketika kami boleh datang, kami datang dengan penuh antusias, kami datang dengan penuh kerinduan, karena kami ingin bertemu secara pribadi bersama dengan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan gereja-gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang beribadah, yang memberitakan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi saluran berkat, dan firman Tuhan boleh meneguhkan kami, orang-orang percaya, dan juga menjadi berita sukacita, kabar baik bagi mereka yang belum pernah mendengarkannya.
Terima kasih Tuhan, kami mengingat situasi kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Kami tetap percaya, kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang pimpin. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada mereka, biarlah mereka juga boleh melihat dan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bukannya kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Ampuni Tuhan segala kegagalan di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Kami naikkan di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing maupun dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada, saya yakin dan percaya kita dalam berkat pimpinan kasih penyertaan anugerah dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 355, apa yang kau buat bagi Yesus. Kita akan angkat pujian ini dari bait pertama, kedua, dan ketiga secara berturutan. Apa yang kau buat baginya, cukup giatkah kau? Saat lancar atau susah, tetap menginjilkan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu, dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu, apa yang kau buat baginya, cukup rajinkah kau? Bersandarnya kan menanglah, jadilah saksinya. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu, dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu, apa yang kau buat baginya, cukup gencarkah kau? Malam surut terang tiba, sambutlah Tuhanmu. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu, dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 323. Ku mau jadi murid Yesus. Kita naikkan bait pertama, bait kedua, kemudian kita mendengarkan musiknya sambil kita merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang keempat. Jadi murid Yesus di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Musik saja. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Kita angkat bait yang keempat bersama-sama. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Harry Kok.
Adapun tema khotbah kita pagi hari ini adalah dalam tinggal tenang terhadap kekuatanmu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk angkat satu pujian, "Ku berikan hatiku," sebagai persiapan kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Heri Kwok. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Kepada hambanya Pendeta Heri Kwok, saya persilakan. Jemaat yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita ingin berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kepada Dikaulah Allah yang kami sembah dan yang kepadamulah kami sujud
dan percaya. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa, karena Dikau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Kendati pun di dalam masa yang sulit ini, yaitu pandemi yang membuat kami harus beribadah secara online, tetapi firman Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Karena itu, di dalam ibadah yang Tuhan berikan kepada kami, berikanlah firman-Mu untuk kami ya Bapa, yaitu firman Tuhan yang menolong kami untuk boleh berjalan di dalam dunia yang fana, untuk tetap seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu lah yang menumbuhkan iman kepada kami, yaitu iman percaya kepada Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus diproses menuju keserupaan dengan gambar anak Allah. Persiapkanlah hati kami ya Bapa, dan berikanlah kehausan terhadap firman-Mu yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang juga penuh dengan kelemahan. Tolonglah dia, layakkanlah dia untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, karena di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Mari kita akan melihat Yesaya pasal yang ke-30, dan ayat yang akan saya ambil adalah ayat yang ke-15. Sebelum membaca ayat yang ke-15, saya akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua di pasal yang ke-30. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan semua, kita akan memulai pembacaan ini yang dilakukan oleh saya yang akan membacakan. Yesaya pasal 30 ayat 1 dan ayat yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya dan kita yang melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian kitab suci di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam satu cerita tentang Raja Saul yang pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa oleh karena orang-orang Filistin menyerang mereka. Saudara, kitab suci mencatat bahwa pada waktu Saul merasa terjepit dan orang-orang Israel sudah banyak yang melarikan diri atau kabur daripada penyerangan orang-orang Filistin, sehingga Saul dengan tentara-tentaranya yang tersisa memikirkan satu cara supaya ia dan tentaranya bisa keluar di dalam pertandingan atau peperangan ini dengan kemenangan.
Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Lalu dia mengambil satu persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang awam. Hanya imam yang Tuhan sudah tetapkan yang harus melakukan upacara itu. Saudara, karena Saul berpikir dia belum meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu dia melakukan satu tindakan yang fatal, yaitu dia melakukan satu ibadah yang dia selenggarakan sendiri dengan membawa persembahan ukupan kepada Allah. Saudara, pada waktu Saul selesai melakukan ritual tersebut, lalu Nabi Samuel datang. Dan Samuel menegur Raja Saul, karena itu adalah sesuatu kebodohan yang sangat fatal. Kenapa? Karena Saul telah bertindak berlebihan. Saul telah ceroboh melakukan yang bukan menjadi bagian dalam tugasnya. Nah, saudara, menarik sekali karena Saul mencoba di dalam kepanikannya melakukan sesuatu dengan memohon kepada Tuhan. Satu sisi kita melihat sesuatu yang rohani yang dia ingin harapkan, tetapi dia salah di dalam melakukan apa yang dia inginkan dengan memohon kepada Tuhan. Saudara, di dalam kepanikan orang bisa melakukan berbagai cara. Di dalam kepanikan orang akhirnya mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang dia bisa kerjakan untuk mengatasi kepanikannya. Saudara, ada seorang bapak yang mendengar dari istrinya bahwa anak laki-lakinya telah menghamili seorang wanita yang adalah pacarnya yang sudah mengandung 2 bulan. Saudara, bapak ini panik sekali. Dalam kepanikan itu dia mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya. Tetapi karena peristiwa atau kasus ini sangat mendadak, dia tidak mempunyai persiapan uang. Akhirnya dia berpikir untuk meminjam uang dari bank, atau meminjam uang dari orang yang membukakan pinjaman tersebut. Soal bunga itu urusan kedua. Yang penting dia ingin menyelamatkan hal yang membuat dia malu, yaitu anaknya telah menghamili seorang gadis. Nah, saudara-saudara, tindakan itu dilakukan karena dia ingin nama baiknya itu tetap terjaga. Mumpung pacar dari anaknya ini perutnya belum besar, maka dia ingin untuk merayakan pernikahan ini supaya orang-orang tidak melihat bahwa mantunya itu sudah hamil. Saudara, tindakan bapak ini dalam kecemasan mencoba dengan langkah-langkah yang dia anggap bisa menolongnya. Oleh karena apa? Karena dia tidak mau mendapatkan malu. Saudara, apa yang terjadi? Tindakan ini belum tentu adalah tindakan yang menolong. Kenapa? Karena setelah pernikahan, dia justru sekarang memikirkan bagaimana membayar hutang yang besar. Bagaimana dia harus melunasi pinjaman yang bunganya cukup tinggi. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam catatan kitab Yesaya, pada waktu orang-orang Israel mengalami satu permasalahan di mana mereka diserang oleh Asyur. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Mereka mencari pertolongan dari Mesir. Mereka menganggap bahwa pertolongan dari Mesir adalah pertolongan yang bisa menolong secara instan. Karena apa? Karena Mesir pada masa itu memang adalah satu kerajaan yang besar. Kerajaan yang dianggap mampu untuk menolong Israel di dalam penyerangan yang dilakukan oleh Asyur kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka mencoba untuk memohon hal ini kepada Mesir. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia adalah makhluk yang kreatif, betul. Manusia adalah makhluk yang mencoba berusaha jikalau dia mengalami satu permasalahan, betul.
Tetapi yang menjadi permasalahan bukan karena kreativitasnya atau usaha untuk keluar dari permasalahan, tetapi bagaimana cara untuk keluar dari permasalahan. Itulah yang menjadi poin penting di dalam pelajaran Yesaya. Kenapa? Karena di dalam pasal yang pertama dan yang kedua di dalam Yesaya 30, Tuhan berbicara bahwa orang-orang Israel berangkat ke Mesir tanpa meminta keputusan Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak bertanya kepada Allah, apakah Allah setuju? Apakah Allah memang memberikan restu? Apakah Allah memberikan Mesir untuk menolong mereka? Saudara, mereka tidak tanya. Dan mereka menganggap bahwa Mesir dengan kejayaannya, Mesir dengan kehebatannya itu mampu untuk menolong mereka. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bukan perkara saudara tidak boleh berusaha atau mencari terobosan-terobosan saat kita mengalami kesulitan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memulainya dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita mencarinya dengan memohon belas kasihan kepada Allah atau tidak? Nah, itu sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-15 yang kita baca, Yesaya mengatakan kepada orang-orang Israel yang telah melakukan kesalahan di dalam apa yang mereka lakukan, dan Allah tetap memberikan kepada orang-orang Israel jalan keluar atau menawarkan jalan keluar yang tepat. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di dalam tulisan ini, Yesaya menulis, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata bertobat yang di dalam ayat yang ke-15 ini menjadi kata yang sangat menarik. Kenapa? Karena kata ini bisa diartikan dengan sebuah istilah kembali. Kalau saya boleh bacakan di dalam ayat yang ke-15, yang Maha Kudus Allah Israel dengan kembali dan tinggal diam. Dengan bertobat atau dengan kembali. Saudara, Allah memberikan seruan kepada orang Israel supaya mereka kembali. Kembali dari apa? Dari jalan mereka atau cara mereka yang tidak sesuai dengan cara Tuhan. Karena itulah melalui Yesaya Allah berkata, dengan kembali dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia berdosa di dalam kitab Roma adalah manusia yang memang tidak pernah mau mencari Allah. Itulah esensi manusia berdosa. Dan manusia yang berdosa sekali lagi merasa dirinya mampu untuk menolong dirinya dengan kemampuannya. Sehingga alam adalah pihak yang tidak menjadi prioritas dalam hidup manusia yang berdosa. Dan pada waktu Yesaya berbicara di dalam ayat yang ke-15, dengan kembali diingatkan bahwa engkau adalah manusia ciptaan. Engkau adalah makhluk yang terbatas. Sehingga engkau harus kembali kepada pencipta. Karena itulah Yesaya mengingatkan kepada orang Israel yang sudah jauh melangkah dari apa yang Allah kehendaki, supaya mereka kembali kepada Allah. Saudara, seruan kembali atau datang kepada Allah itu juga diserukan oleh Yesus Kristus. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berkata, marilah kepadaku, Dia berbicara kepada semua orang yang letih lesu berbeban berat. Yesus membuka diri untuk orang-orang itu datang kepada Dia. Kembali kepada Allah. Oleh karena apa? Karena aku, kata Tuhan Yesus, akan memberikan
kelegaan kepadamu. Saudara, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, Yesus berkata kepada orang-orang Israel, "Barang siapa haus, siapapun engkau yang sungguh-sungguh membutuhkan Allah, baiklah ia datang kepadaku." Saudara-saudara, ini adalah jalan keluar yang Allah berikan saat manusia ada di dalam kesulitan yang paling besar. Saat engkau merasa panik, saat engkau merasa gelisah, saat engkau merasa kacau, justru Allah ingin engkau kembali kepada Dia. Saudara, kalau kita masih kecil, saudara pasti mengingat atau mereview kembali hidup saudara. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita mengalami kesulitan atau ketakutan? Bukankah orang tua kita adalah sosok pertama yang kita ingat untuk kita datang kepada mereka? Dan kita menganggap bahwa orang tua kita mampu untuk menolongnya. Karena kita mempunyai keyakinan dia adalah orang yang bisa membantu saya. Saudara, saya dilahirkan dari seorang papa yang pada waktu dia usia 5 tahun mengalami cacat fisik. Waktu itu dia sakit panas, lalu dia disuntik sehingga kakinya mengecil dan dia tidak bisa jalan. Artinya jalannya itu dia pakai tangan, tidak pakai kaki. Atau kita sering bilang jalannya ngesot. Saudara, secara fisik papa saya apa yang bisa diandalkan? Dengan orang yang badannya besar, dengan orang yang badannya sehat, papa saya tidak bisa apa-apa. Tetapi saudara, pada waktu saya mengalami kegelisahan dan takut, saya datang tuh kepada papa saya. Dan saya punya keyakinan bahwa papa saya bisa tolong saya. Kenapa saudara? Karena dia papa saya. Saudara, waktu Allah berkata, "Kembalilah kepadaku," Dia mengatakan bahwa aku sanggup untuk menolong engkau. Aku sanggup untuk membuat engkau bisa keluar dari kegelisahan, ketakutan dan kecemasan. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang Israel, itu jugalah yang disampaikan Allah kepada kita. Saudara, bukankah di dalam masa pandemi ini kita memang banyak ketakutan? Dan banyak sekali orang merasa bingung. Saudara, kalau kita takut tapi kita tahu jalan keluar, atau kalau kita takut tapi kita tahu ujungnya bagaimana, minimal itu akan menolong kita bisa mengatasi rasa takut. Tetapi kalau ketakutan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian atau ujungnya bagaimana, alias tidak menentu sama sekali, saudara, itu adalah situasi yang paling sulit sekali. Nah, pandemi ini adalah situasi yang sulit, saudara. Orang katakan ada vaksin yang mulai ditemukan, tapi kita tidak melihat bahwa angka orang-orang yang terkena atau terdampak COVID itu menurun. Khususnya di kota Jakarta kita menemukan angka yang semakin banyak. Saudara, ekonomi semakin sulit dan orang sudah mulai kesulitan berusaha. Yang bekerja ada yang di PHK, yang berdagang sudah mengeluh dan menjerit karena usahanya merosot. Saudara-saudara, kita tidak tahu ujungnya atau apa yang akan terjadi. Entah itu akhir tahun selesai, kita tidak tahu. Atau tahun depan baru selesai, kita juga masih mencoba mereka-reka. Saudara, pada waktu masalah yang kita tidak tahu jalan keluarnya, hati kita pasti mengalami satu permasalahan, ketakutan yang serius. Nah, Yesaya mengatakan kepada kita di dalam tulisannya, kembalilah kepada Allah. Saudara, mungkin kita mencoba dengan segala kemampuan kita, tetapi kita seringkali justru menemukan keputusasaan. Hari ini firman Tuhan mengajar kita kembali untuk kepada Allah, untuk mencari Allah, karena Dialah yang sanggup
untuk menolong kita. Karena dialah Allah yang menciptakan kita. Dan dia Allah yang sanggup untuk menolong ciptaannya. Saudara, yang kedua, di dalam kata tinggal diam, ayat yang ke-15. Dengan bertobat, dengan kembali dan tinggal diam. Saudara, kata tinggal diam ini juga adalah kata yang menarik. Karena di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Pada waktu Musa berkata kepada orang-orang Israel. Kondisi pada saat itu adalah mereka di dalam kondisi yang terjepit. Terjepit karena apa? Karena mereka ada di tempat berdiri dan di depan mereka adalah Laut Teberau. Sementara di belakang mereka itu adalah tentara Mesir yang sedang mengejar dan mau menangkap mereka. Di dalam posisi yang terjepit antara Laut Teberau dan kerajaan Mesir inilah Musa berkata bahwa Allah lah yang akan berperang. Dengan berdiam Allah berperang bagi kita. Saudara, kata tinggal diam yang ditulis oleh Yesaya setelah kata bertobat. Itu adalah kata yang mau mengatakan bahwa Allah lah yang berperang bagimu. Allah mau mengatakan kepada orang Israel, kalau engkau mencari Mesir, engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan. Tetapi pada waktu engkau kembali kepada aku, maka aku yang akan berperang untuk memerangi Asyur. Saudara, bukankah Allah yang justru menjagai dan yang meluputkan orang-orang Israel dari serangan Asyur? Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang berperang untuk mereka. Saudara, tinggal tenang adalah satu kesempatan yang Allah berikan kepada orang Israel untuk mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, di dalam kepanikan seringkali langkah kita atau cara kita itu adalah gerasak gerusuk. Kita tidak bisa untuk diam memberikan waktu berdoa kepada Allah. Israel diberikan kesempatan untuk mereka memulai di dalam doa kepada Allah. Saudara, saat berdoalah sebenarnya saat dimana engkau dan saya mempercayakan semua hal kepada Allah. Semua hal artinya apa? Hal yang paling sulitkah, itu pun kita bawa kepada Tuhan. Saat berdoalah saudara dan saya menantikan bagaimana Allah bertindak di dalam apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, seorang reformator yang kita kenal yaitu Martin Luther, dalam kehidupan doanya dia memberikan satu statement atau satu komentar. Berdoa adalah masuk dalam peperangan besar, melawan keraguan dan keluh kesah yang disebabkan oleh kelemahan hati kita dan perasaan yang tidak layak di dalam diri kita. Saudara, Martin Luther memberikan statement yang sangat bagus. Kita berperang besar melawan keraguan yang terjadi dalam diri kita dan keluh kesah oleh karena kelemahan hati kita di dalam percaya. Nah saudara, berdoa itu adalah satu langkah yang Allah berikan kepada kita. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus ingin menjalani jalan salib dalam perjalanan Via Dolorosa, saudara, Tuhan memberikan waktu berdoa kepada Allahnya. Dia datang dan dia bertelut dan dia berseru dalam doanya sampai 3 kali kepada Allahnya. Saudara, Kristus Yesus anak Allah memberi teladan bahwa di dalam masa-masa di mana dia ingin melakukan kehendak Bapa, yaitu menuju salib, satu perjuangan yang menjadi titik akhir untuk dia menggenapi kehendak Bapa. Dia memberikan dirinya untuk mempunyai waktu doa kepada Allah. Saudara, seberapa jauh engkau dan saya mempunyai waktu doa
dalam masa-masa yang sulit. Seharusnya masa ini adalah masa di mana kita banyak bisa berdoa. Karena masa ini di mana masa engkau berada di rumah cukup banyak. Engkau bekerja mungkin sewaktu-waktu ke kantor kalau perlu, tapi selebihnya engkau bisa bekerja dari rumah. Anak-anak bersekolah dari rumah. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan dari rumah. Seharusnya dalam konteks itu saudara dan saya punya waktu lebih berlipat untuk berdoa kepada Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam kesempatan yang banyak itu waktu doa kita semakin kuat atau semakin lemah? Waktu doa kita itu sungguh-sungguh menjadi prioritas atau tidak? Nah saudara-saudara, Yesaya mengingatkan orang Israel. Karena orang Israel telah mengalami kegagalan di dalam mereka mencari jalan keluarnya. Tetapi Allah adalah Allah yang masih memberi kesempatan supaya Israel mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan kita saudara-saudara yang hidup dalam zaman yang sulit, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesaya sebagai langkah yang harus kita hidupi dalam kehidupan rohani dalam masa-masa yang susah. Biarlah apa yang menjadi perenungan pada pagi hari ini secara khusus untuk melihat kekuatan yang ditulis oleh Yesaya dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatan. Saudara punya kekuatan justru terletak pada waktu engkau mempunyai kekuatan tenang dan percaya. Dan kekuatan tenang dan percaya itu hanya bisa engkau peroleh waktu engkau kembali kepada Dia. Dan pada waktu engkau sungguh-sungguh mempunyai waktu diam bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kepadamulah kami menaikkan puji dan syukur. Oleh karena Dikaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Di dalam masa yang paling sulit sekalipun, Engkau adalah Allah yang tetap menyertai umat tebusan. Kami bersyukur karena dalam masa pandemi yang kami masih hadapi, yang kami sendiri tidak tahu kapan berakhirnya, ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Firman-Mu hari ini memberikan keteguhan dalam iman percaya kami, bahwa Engkau Allah yang bisa dipercaya. Karena itulah Engkau menawarkan kepada kami untuk kembali kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami melangkah. Bukan dengan cara kami berusaha. Tetapi dengan cara Tuhan, melalui kembali kepada Engkau. Dengan mempercayakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, maka di sanalah letak kekuatan kami. Dan juga Tuhan memberikan kepada kami satu dorongan untuk mempunyai hidup berdoa dengan Tuhan. Hidup berdiam diri di hadapan Allah. Satu masa yang sangat indah, yang pernah ditulis oleh penyair lagu bahwa indahlah saatnya berdoa. Karena memang di dalam doa itulah engkau dan anak-anak-Mu yang berharap boleh menikmati persekutuan relasi yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat GSRI di Sunter yang belum bisa beribadah secara fisik karena keterbatasan banyak hal. Baik itu karena COVID, usia yang tidak bisa untuk datang,
dan juga suasana yang mencekam oleh karena virus yang bisa menularkan kepada orang-orang secara cepat. Maka kami tetap berada di rumah. Namun Tuhan, tolonglah jemaat-Mu supaya iman mereka tetap diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam pergumulan mereka, Tuhan bukakanlah jalan terhadap apa yang sedang mereka hadapi ini. Memberkati hamba-Mu di tempat ini, Pendeta Rudi, biarlah Tuhan boleh terus memakai beliau dengan semu dan juga bersama dengan seluruh majelis pengurus, aktivis, untuk boleh terus memikirkan jalan keluar yang datangnya dari Tuhan untuk pelayanan dalam masa-masa yang sulit ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bangsa kami tetap bawa di dalam doa kami sebagai umat Tuhan untuk memohon pertolongan di dalam usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami. Sehingga mereka diberikan hikmat untuk boleh mengatasi pandemi yang ada di negara kami ini. Berbelas kasihanlah ya Tuhan untuk dunia yang berdosa ini. Dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Kita patut bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Pendeta Harry Kwok. Kiranya firman yang kita dengar ini tidak sia-sia, melainkan akan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali ayat firman Tuhan, ayat hafalan minggu yang lalu, yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat hafalan untuk minggu depan itu terambil dari Mazmur 62. Mazmur pasalnya ke-62 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan dari KPPK nomor 326. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui transfer di rekening yang sudah ditetapkan, yang sudah disampaikan. Mungkin nanti akan disampaikan melalui berita atau melalui warta yang akan disampaikan oleh pembaca warta. Kita angkat pujian dari 326. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-26 berkata,
Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Kita akan angkat pujian dari KPPK nomor 326 sebagai persiapan hati kita untuk persembahan yang akan kita berikan bagi Tuhan. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan yang berkelimpahan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami anak-anak-Mu boleh mengembalikan sebagai kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu daripada-Mu. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat akal budi kepada majelis jemaat pengelola persembahan ini untuk dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, sekaligus sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, sekaligus nanti doa bagi beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun, dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Kepada yang bertugas untuk membaca warta, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Majelis dan badan pengurus GSRI Sunter mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri Kwo dari Gereja Kalam Kudus, Jakarta, atas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui via WhatsApp atau telepon ke gereja. Perjamuan Tuhan akan diadakan pada tanggal 1 November. Bagi jemaat yang akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dapat mendaftarkan dirinya melalui grup WhatsApp GSRI Sunter untuk mendapatkan roti dan anggur perjamuan. Bisa untuk ambil untuk 2 bulan. Mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup share dan grow together untuk saling peduli, memperhatikan,
dan mendoakan bersama. Jadwal ibadah untuk sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10, untuk youth setiap hari Minggu jam 7, jam 12, kebaktian doa tengah minggu setiap hari Rabu malam jam 7, persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4, doa pagi setiap hari Sabtu jam 7. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta yang dibagikan via WhatsApp setiap hari Minggu pagi. Laporan penerimaan persembahan dan persepuluhan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober dapat dilihat di warta yang dibagikan. Yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 18 Oktober, tanggal 7 Oktober yaitu Evangelis Sumirya Fako, 15 Oktober Diaken Tuti Cahyono, 18 Oktober Ibu Regina Victoria Lukas. Untuk pokok-pokok doa, Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui WhatsApp yang dibagikan setiap hari Minggu. Demikian untuk warta minggu ini. Terima kasih. Demikian saudara warta yang bisa Bapak Ibu ikuti melalui warta yang sudah diberikan dan dibagikan. Saudara, mari kita bersama-sama kita akan berdoa bagi yang berulang tahun di minggu ini, dan kemudian kita akan menyanyikan doksologi, dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, untuk penginjil Sumi yang berulang tahun di tanggal 7, dan juga untuk Diaken Tuti Cahyono yang berulang tahun di tanggal 15, dan juga untuk Ibu Regina Victoria Lukas yang berulang tahun di tanggal 18. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan yang memimpin segala usaha pekerjaan, seluruh rencana-rencana mereka ke depan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka harapkan dan impikan, semua itu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.